Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang suara hak pendidikan bersama saya Nur Azizah Rahmani. Hari ini kita akan berbicara dengan salah satu sosok luar biasa dalam dunia pendidikan. Beliau yaitu seorang guru honorer yang sering disebut garis terdepan namun seringkali luput dari perhatian. Mari kita sambut Ibu Ety Julela. Bu Ety, silakan masuk. Bu Ety Julela ini berasal dari Kecamatan Sawangan, betul? Tinggal di Sawangan juga ya Bu. Selamat datang Bu Ety. Ya, selamat datang, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali dengan kesempatan ini sehingga saya bisa berbagi dengan anak-anak mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas ya yang harus dikerjakan, sehingga saya di sini bisa memberikan pengalaman apa yang saya dapatkan selama ini. Bisa diceritakan sudah berapa lama sih Bu Ety mengabdi sebagai guru honorer? Alhamdulillah, saya sudah mengajar sebagai guru honorer itu kurang lebih sekitar dari tahun 2009, sekitar 15 tahun. Bisa diceritakan awal mula bisa mengajar sampai saat ini sudah berapa kali mengajar di beberapa tempat sekolah? Untuk dari awal saya mengajar itu pertama kali itu setelah lulus sekolah saya belajar seperti bantu-bantu di TPA. Setelah itu saya ada kesempatan mengajar di TK di Nurul Kolbu itu kurang lebih selama 4 tahun. Nah, setelah itu saya ditawarkan mengajar di SD yang sekarang masih saya tempati, itu yaitu hanya dari TPA ke TK langsung ke SD, dan sampai sekarang saya masih mengajar di SD. Berarti sudah 3 tempat ya Ibu mengabdikan dirinya untuk pendidikan ini. Ya. Pengalaman apa yang sampai sekarang membuat Ibu tuh masih bisa bertahan sebagai guru honorer? Mengajar itu menurut saya menyenangkan. Selain kita bisa mendidik anak-anak, memberikan pelajaran kepada anak-anak, dari dia yang tidak tahu menjadi tahu, itu merupakan hal yang ternyata menyenangkan gitu. Ternyata panggilan seperti panggilan hati ini menginginkan anak-anak itu bisa lebih paham, bisa lebih memahami materi, bisa lebih semangat belajar gitu. Jadi ya pokoknya selama saya mengajar ini ya senang aja gitu, senang terhadap anak-anak, terutama bisa memberikan pelajaran-pelajaran didikan yang baik kepada anak-anak. Yang terbaik buat kita ikutin aja, dan alhamdulillah sampai sekarang ada seperti sertifikasi buat guru, tunjangan lain yang bisa kita dapatkan. Ya itulah yang harus kita syukuri gitu, walaupun sedikit, walaupun seberapa pun itu, ya mungkin kitanya niatnya kan buat mendidik, insya Allah walaupun sedikit, walaupun tidak besar, insya Allah berkah lah. Berarti kalau dulu itu kan pasti belum ada jaminan kesehatan atau tunjangan pada zaman itu. Cuman kan lalu dari sisi status juga pasti sangat mempengaruhi seorang guru kan, kayak statusnya atau terakhir pendidikannya kayak S1 minimal, kan sekarang kayaknya S1 ya Bu, apalagi sekarang kan udah sertifikasi ya. Berarti Ibu sekarang sudah resmi sertifikasi sebagai guru? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Perjuangan di balik panggilan hati. Saya seorang guru lagi ya, masih dengan guru honorer. Apa sih Bu tantangan terbesar yang Ibu hadapi sebagai guru honorer?
dari kan pasti ada bedanya nih. Kalau dulu tantangannya seperti ini, nah sekarang tuh jauh lebih mudah atau malah makin sulit gitu dari honorer. Untuk tantangan sebenarnya tidak ada yang sulit ya, selama kita mau mengikutinya, mengikuti aturan yang sudah ada itu sebenarnya tidak sulit. Hanya kitanya aja yang harus siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau kendala ya, untuk kendala sih kita tidak ada. Saya sendiri mengalami tidak ada kendala, yang berarti selama kita masih bisa menjalaninya dengan baik, selama kita bisa mengikutinya dengan baik. Ya kan, yang lebih memantau anak tersebut kan pasti orang tua ya Bu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana aktivitas ibu dalam sehari-hari dan apakah keluarga dari ibu itu sangat mendukung untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, bangun pagi, menerapi diri sendiri, siapin apa sarapan, masak, terus baru anak-anak sudah berangkat sekolah. Jam 6 baru saya berangkat, terus nanti sampai sekarang kan jam 6.30 juga harus ada di sekolah ya, jadi sebelum jam 6.30 udah sampai sekolah ya, apa udah mulai aktivitas nih. Kita biasa lah ngajar apa sih, beserta anak-anak, masuk ke kelas, ngajar dan lain-lainnya sampai jam 12. Nah, setelah itu kita istirahat sambil menyiapkan apa yang perlu disiapkan besok sampai jam 2:30. Nah, kalau sudah jam 2:30 udah seneng deh bisa pulang. Nah, dari setelah pulang ya biasa kita kembali ke rumah bersama anak-anak, sama keluarga, sampai nanti malam kita pikirkan lagi apa yang akan besok kita lakukan, kita persiapkan yang persiapan. Ya seperti itulah kayak apa keseharian kita. Dan alhamdulillah dari keluarga sangat mendukung, baik dari anak, suami, orang tua sangat mendukung. Jadi alhamdulillah membuat semua jadi berjalan dengan lancar. Ya paling namanya juga manusia tak ada yang sakit ya, paling itu aja kalau yang bisa repot ya. Kalau misalnya lelah dan capek itu udah pasti capek lelah, tapi istirahat pasti balik lagi kita mengerjakannya karena ikhlas, sembilan hati, karena apa dari diri sendiri ya, dari hati pokoknya ya, insyaallah ikhlas ya. Lelah pasti ada rasa lelah, semangat ya, ya semuanya tetap dijalankan dengan senang hati. Bicara tentang seorang murid, pasti banyak banget isu yang membekas, tantangan yang perlu dihadapi dengan banyak energi yang dikeluarkan ya. Apa sih yang biasanya bikin berkesan dalam kisah-kisah murid tersebut, yang sampai membekas kayak, wah anak ini saya ajarin seperti ini, terus dia makin meningkat. Kisah apa yang buat itu kayak dari dia yang belum bisa apa-apa sampai yang ya suami mama karena punya perasaan ibu ya. Boleh diceritakan juga kisahnya, maksudnya tahapan dia mulai mencapainya aja yang belum bisa baca ya. Kalau anak itu kan di kelas dan berbagai karakter ya, jadi ada yang dia malu, ada yang aktif, ada yang berisik, ramai dan lain sebagainya. Dari keberagaman itu banyak hal yang dapat kita pelajari dan yang harus kita pelajari juga, bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara agar mereka bisa mengikuti apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita berikan, bisa menerimanya. Ya jadinya kita harus
mendidik lagi, mengajar lagi, mengajar lagi. Apa yang boleh diharapkan untuk kedepannya terutama untuk cita-cita Betty sendiri, dan aku pesan ibu untuk para guru di luar sana yang mungkin sama seperti ibu yang mungkin bisa untuk mereka, dan mungkin semangat juga tambah semangat, ditambah semangat untuk mereka, motivasi. Yang pertama harapan dan cita-cita saya. Pertama harapan dan cita-cita. Harapan pastinya saya terutama saya ya sebagai guru itu berharap pendidikan sekarang anak-anak, terutama anak-anak ya, anak-anak yang sekarang itu bisa mempunyai karakter yang lebih baik, terutama dalam akhlak ya. Terutama akhlaknya, karena apa ya? Seperti yang kita ketahui anak-anak sekarang itu kan lebih kepada menyukai belajarnya itu jadi semakin berkurang, apalagi sosialisasinya itu sangat berkurang karena mereka lagi suka main HP, main game. Jadi harapan saya semoga akhlak karakter anak-anak itu bisa kita ciptakan di sekolah yang lebih baik sampai membawa energi positif di luar gitu, ketika dia bermasyarakat, ketika dia bermain di luar gitu, bisa memberikan energi positifnya setelah kita memberikan pendidikan karakter dan akhlaknya di sekolah gitu. Terus cita-cita mungkin saya sih tidak terlalu tinggi cita-citanya ya, karena bagaimanapun kan sudah menggapai cita-cita sebagai guru. Jadi mungkin cukup yang sebagai guru yang baik aja, guru yang bisa memberikan manfaat kepada terutama anak-anak, orang tua dan masyarakat, terutama keluarga juga. Mungkin itu aja kalau misalnya mau cita-cita. Ya harapan dan cita-citanya ya supaya bisa tetap mendidik anak-anak dengan baik. Untuk teman-teman seperjuangan, pesannya lebih kepada yuk sama-sama kita mendidik anak-anak dengan baik, dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Terus satu lagi yang paling penting adalah kita harus bisa bekerja sama ketika ada hal-hal yang saya ketahui, saya bisa berbagi, teman-teman yang juga ketahui, teman-teman bisa berbagi. Terus tetap semangat, jangan menyerah. Apapun yang kita lakukan sebagai guru mungkin memang tidak menghasilkan penghasilan yang besar gitu ya, tapi kita ambil berkahnya aja. Buat teman-teman, mudah-mudahan pokoknya semoga kita sebagai pendidik, sebagai guru sehat selalu, bisa mengajar dengan baik, dengan lancar, dan bisa terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Pokoknya tujuan kita adalah mendidik di penerus bangsa yang bermanfaat untuk diri sendirinya, untuk agamanya, untuk negaranya, untuk mengenai apapun yang kita dapatkan setelah kita mendidik anak-anak, setelah kita mengajar. Semoga membawa keberkahan buat kita. Pokoknya semangat. Baik, makasih Bu. Nggak terasa kita sudah banyak ngobrol dari segmen pertama sampai segmen terakhir ini. Pasti sudah banyak ilmu yang sudah bisa kita dapatkan. Untuk penonton juga mungkin menjadi motivasi yang mendengarkan bahwa seorang guru itu
terutama untuk yang mendengarkan dan yang menonton video ini atau podcast ini. Dan semoga kita bisa terus peka terhadap perjuangan seorang guru, terutama untuk guru-guru di daerah pedesaan ya. Itu kan karena kadang mereka tuh terbatas, Perjuangannya lebih besar. Nah ya, karena keterbatasan akses terutama kan transportasi dan alat-alat media-medianya. Jangan lupa terus dukung pendidikan Indonesia di luar sana. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Tetap belajar dan tetap peduli terhadap guru. Dan banyak orang yang belum sadar bahwa di balik kemajuan pendidikan itu ada peran guru honorer atau peran guru di luar sana yang sangat luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya sendiri, Nur Azhar Hamani. Apa Ibu ingin disampaikan lagi? Untuk para calon guru, pesan saya jangan berkecil hati. Insya Allah bagaimanapun guru kedepannya nanti akan lebih diperhatikan lagi. Insya Allah juga akan lebih sejahtera lagi, maupun baik itu ASN ataupun honorer. Insya Allah nanti akan disamaratakan, akan diperjuangkan kesejahteraannya. Jadi tetap semangat, modal hati dari hati nurani yang paling dalam untuk mendidik, terus perjuangkan gitu, maksudnya terus maju, jangan menyerah, jangan putus asa, karena calon-calon penerus kita nih guru mempunyai jiwa semangat yang lebih baik dan sehingga lebih memahami perkembangan teknologi sekarang. Jadi saya sih berharap terus maju ya, semoga bisa jadi guru yang lebih baik lagi daripada kita Dengan generasi muda sekarang ya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka mungkin tak punya seragam dinas, mereka juga mungkin tak punya jabatan tetap, tetapi mereka punya satu hal yang tak ternilai, yaitu ketulusan untuk mendidik generasi bangsa. Untuk seluruh guru honorer di seluruh Indonesia, terima kasih atas jasamu yang tetap setia di garis depan. Terus semangat.